Pemirsa, baru-baru ini terjadi tawuran antar kelompok remaja di Gresik dan juga Surabaya. Sudah tahun 2022, tapi tawuran masih saja terjadi, terutama di Jawa Timur. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat kepolisian? Apa penyebab tawuran ini masih saja marak terjadi? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Seperti inilah aksi sejumlah anggota Polsek Asemrowo saat membubarkan tawuran antar kelompok remaja di sekitar bantaran rel kereta api Asemrowo, Surabaya. Mereka bahkan terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku tawuran yang lari tunggang langgang saat dibubarkan. Anggota Polsek Asemrowo berhasil mengamankan dua remaja yang terlibat tawuran di area dekat perlintasan kereta api Jalan Asem Mulia di perkampungan Asem Mulia, Surabaya. Polisi juga bergerak cepat mengamankan mereka ke mobil patroli untuk menghindari amukan warga. Kapolsek Asemrowo Kompol Hari Kurniawan mengatakan, setelah dilakukan integrasi, kelompok remaja yang terlibat adalah kelompok dari Simorejo dan kelompok Petemon. Selain mengamankan dua remaja, juga diamankan barang bukti, yakni berupa pecut dari lilitan sarung yang di dalamnya biasa diisi batu. Selanjutnya, orang tua kedua remaja tersebut akan dipanggil ke Polsek untuk selanjutnya dikembalikan kepada keluarga. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan perang sarung berujung tawur, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Ibu Tuti Budi Rahayu selaku dosen sosiologi FISIP Universitas Erlangga, Surabaya. Selamat siang Ibu Tuti. Selamat siang Mbak Fatma. Miris sekali ya Bu, di bulan suci Ramadan malah ternodai dengan adanya tawur-tawuran. Tidak orang dewasa, tapi ini malah remaja begitu yang sudah kerap sekali terjadi, tidak hanya di tahun era modern saat ini, tapi sejak dulu kala. Kalau boleh diceritakan ini seperti apa sih Bu? Budaya tawuran ini memang ada di Indonesia sejak dulu atau seperti apa? Ya, tidak hanya di Indonesia ya, di hampir seluruh negara itu ada, terutama di kalangan remaja. Memang kalau yang namanya tawuran itu biasanya berkelompok dan dilakukan oleh usia-usia muda gitu ya. Tapi kalau bukan tawuran, perkelahian satu antar satu atau kekerasan yang lain lebih banyak dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Berarti ini kan ada sesuatu yang spesifik dalam kehidupan orang-orang muda, anak muda atau anak-anak dan remaja, terutama yang ada di perkotaan ya. Beberapa informasi yang saya terima dari koran, radio dan sebagainya, kasus tawuran, perkelahian antar kelompok anak dan remaja, antar pelajar itu ada di mana-mana, hampir di kota-kota besar gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Itu studi-studi seperti itu sudah lama dilakukan gitu ya Mbak. Jadi kalau kita lihat apa faktor-faktor penyebabnya gitu ya, bagaimana itu bisa terjadi, karena ini adalah usia remaja dan perkembangan manusia itu kan terus berulang pada tahun, misalnya pada tahun 1900 sekian ada remaja, tahun 2000 ada remaja. Nah, persoalan itu akan terus berulang gitu ya, karena usia remaja gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan masa lalu sekitar katakanlah 1800-an, 1900-an dulu tawuran juga masih sudah ada. Betul. Sampai 2000-an ini, 2022 ini masih ada. Ini lebih parah mana Bu, zaman dulu atau zaman sekarang? Kalau lihat eskalasinya dan kemudian kekerasannya yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang tawuran, nampaknya lebih keras sekarang dalam tanda petik ya, karena mereka berani menggunakan senjata atau alat-alat yang membahayakan nyawa gitu ya. Kalau dulu mungkin tawuran-tawuran karena berkelompok ya, mereka punya rasa berani ketika bersama-sama berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau sendiri satu lawan satu mereka nggak berani gitu ya. Nah sekarang sudah menggunakan senjata. Nah ini senjata atau sesuatu yang mungkin dianggap membahayakan ya. Saya lihat ini ada beberapa fenomena yang terjadi ya. Sejak kita pandemi tidak terdengar ya, karena memang kita semua harus ada di rumah. Tapi ini muncul kembali, meningkat ya, semakin naik jumlah kasusnya.
dan ternyata nyawa remaja juga semakin bertambah jumlahnya, itu karena kita di balik itu semua adalah ada masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang juga menjadi pemicu persoalan ini. Ya, selain itu persoalan di lingkungan keluarga gitu ya. Kontrol sosial. Jadi kontrol sosial tidak saja dilakukan oleh polisi, pihak kepolisian terutama ya, tapi juga oleh lingkungan masyarakat, orang tua, sekolah, apalagi vakum ya. Kita lama nggak sekolah, vakum gitu ya. Artinya reinforcement kepada anak-anak muda, remaja dan anak-anak itu sempat terhenti ya. Upaya untuk terus memberikan penyadaran, memberikan nilai memberikan muatan-muatan nilai atau moral, nilai norma kepada mereka itu sempat terputus kan. Meskipun belajar tapi kan tidak belajar karena tidak bertatap muka. Ini menarik karena di masa pandemi justru tingkat tawuran semakin berkurang. Ini berarti ketika sekolah malah mereka bertemu dengan teman-teman bersekongkol begitu untuk melakukan tawuran antar sekolah atau antar geng kelompok begitu. Apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita atau sistem pengajaran pola asuh ini berkurang? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Perang sarung berujung tawur, inilah yang menjadi topik di Dialog Titik Tengah kali ini bersama Ibu Tuti Budi Rahayu selaku dosen sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Bu, ini lama tidak terdengar begitu di kota Surabaya ada tawuran, tapi di saat Ramadan ini terjadi lagi, terutama setelah pandemi COVID-19 ini mulai mereda untuk kasus COVID-nya, tawuran ini malah terjadi lagi. Ini berarti saat pandemi berkurang dibanding dengan tidak ada pandemi untuk tawuran itu sendiri. Ini kenapa Bu ini, Bu? Ya, bukan karena kita harus terus pandemi gitu. Tapi ada hikmahnya barangkali dengan adanya pandemi kita jadi tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Tetapi di balik itu ada banyak sisi negatifnya juga. Jadi persoalan interaksi antar individu, antar kelompok, antar manusia itu menjadi terhambat. Nah, tapi ketika terjadi interaksi kembali gitu ya, terutama di kalangan remaja, anak-anak dan remaja, mereka seolah-olah lepas gitu ya, tanpa kendali. Nah, ini bisa menjadi pemicu terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan sosial. Nah, tawuran pada saat Ramadan ini momentum gitu ya, momentum bagi mereka untuk melepaskan energi, energi mereka untuk biasa anak-anak muda, anak-anak remaja itu kan punya keinginan untuk saling menunjukkan jati dirinya, bersaing dan sebagainya. Mungkin ini salah satu bentuk mereka udah lama nggak ketemu tapi terus tiba-tiba harus berhadap-hadapan, itu juga karena mereka mungkin melalui media sosial sudah pernah berinteraksi dan kemudian saling mengancam, atau mungkin karena keinginan untuk istilahnya fighting gitu anak-anak muda itu kan. Karena dianggap keren mungkin ya Bu ya. Ya, salah satunya itu. Tapi yang menurut saya yang harus kita waspadai itu adalah kejadian itu dilakukan pada saat malam hari atau dini hari atau pagi-pagi sebelum orang banyak beraktivitas. Berarti kan pengawasan pada saat jam-jam tersebut. Pada situasi itu yang harus terus dilakukan. Saya melihat polisi sudah bergerak cepat. Kasus ini mungkin sama dengan balapan liar. Balapan liar itu terus-menerus ada sepanjang tidak ada pengamanan yang ketat dari polisi. Tapi ketika polisi melakukan pengamanan, saya rasa mereka bubar. Nah, ini tetap terus harus ada pengawasan yang cukup ketat. Sebelum kita berbicara terkait dengan pengawasan baik itu dari pihak polisi ataupun juga orang tua maupun pihak sekolah, untuk kenakalan remaja ini kali ini memang cenderung remaja itu cenderung berani ya Bu ya, berani menggunakan senjata tajam sampai merenggang nyawa. Kalau dulu mungkin kenakalan remaja hanya sebatas kekerasan tapi tidak sampai nyawa melayang begitu. Sekarang lebih berani. Nah, ini apakah ada faktor pemicukah sehingga kenakalan remaja ini dipandang oleh remaja sendiri ini sesuatu hal yang biasa dan malah ditunjukkan? Seperti apa Anda melihat ini?
Jadi bisa dilihat dari persoalan ini ya, apa namanya, paparan gitu ya. Paparan yang paling dekat dengan mereka itu sekarang media sosial. Mereka jarang nonton televisi, baca koran juga nggak pernah gitu. Yang paling dipegang tiap hari yang mereka pegang adalah gadget dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang membuat mereka semakin berani gitu ya. Apalagi misalnya mereka sering game. Para anak-anak muda, ya anak-anak remaja itu kan jadi gamers gitu. Dan kalau kita lihat game yang ada, itu kebanyakan juga kekerasan gitu ya. Jadi ada menggunakan senjata, mereka bisa ya dunianya anak-anak gamers kita lihat itu, saya rasa sesuatu yang mungkin membuat mereka terpengaruh dengan hal-hal semacam itu. Oke. Kalau dilihat dari tawuran sendiri, apakah ini murni dari solidaritas mungkin antar geng itu sendiri, ataukah mungkin ada yang menunggangi seperti itu, Bu? Kalau saya lihat sih sepanjang yang ini tidak ada ya, saya tidak melihat ada upaya untuk menunggangi apa yang ditunggangi oleh mereka. Apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan misalnya penjahat yang ingin merampok gitu ya. Kan tidak ada sesuatu yang dirampok gitu ya. Tidak ada keuntungan ekonomi dari situ ya, kecuali kalau memang mereka melakukan maksudnya tawuran tapi juga dengan merampok, mengambil barang dan sebagainya. Yang ada mungkin mereka ingin menunjukkan saya ini loh gitu loh. Saya punya power nih, saya punya kekuatan untuk melawan kalian gitu ya. Saya ingin menunjukkan pokoknya saya gitu ya. Jadi ingin menunjukkan eksistensi mereka gitu. Dan ini juga kerap terjadi di kota metropolitan ya, Bu, seperti kota-kota besar dibandingkan dengan kota-kota yang kecil. Betul. Gitu. Apa yang menyebabkan ini semua, Bu, untuk kota metropolitan menjadi sarang begitu bagi terpaparnya mungkin adanya remaja ini yang bertawuran atau balap liar dan lain sebagainya? Kalau kita lihat pola atau persebaran kasusnya itu lebih banyak di daerah-daerah perkampungan dalam tanda petik yang tidak terorganisir ya, disorganized ya. Artinya mungkin perkampungan kumuh atau slum ya, kita sebut sebagai slum area, di mana kehidupan anak-anak itu mungkin kita bisa lihat rumah mereka juga tidak dalam tanda petik layak untuk bisa mengekspresikan dirinya. Mereka lelah juga mungkin ada di rumah dalam situasi pandemi dengan situasi yang juga tidak kondusif gitu ya, apalagi dengan tekanan-tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh orang tua mereka. Terkadang orang tua juga tidak peduli ya anak itu kemana, melakukan apa, dengan siapa, karena mereka juga sendiri sudah sibuk dengan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi anak-anak itu bisa melampiaskan persoalan-persoalannya, lingkungan yang tidak terorganisir atau disorganized, dan kemudian keluarga yang abai, lemahnya kontrol keluarga gitu ya, jadi bonding atau ikatan antara orang tua dan anak itu juga semakin melemah. Itu menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai macam tindakan penyimpangan atau kekerasan yang terjadi pada kenakalan remaja begitu ya, Bu, terutama juga tawuran. Bu, apakah ini juga disinyalir tawuran itu tidak pandang bulu, baik itu pelajar maupun yang tidak pelajar begitu, karena tawuran seringkali antar pelajar ini malah terjadi. Apakah ini tidak mempengaruhi, Bu, atas apa yang dia peroleh, ilmu dan moralitas yang diperoleh di sekolah maupun di rumah? Seharusnya ini lebih tinggi daripada yang tidak. Oke, ya bolehlah kita katakan pelajar juga tidak lepas dari persoalan seperti itu. Sepanjang gitu ya, sepanjang kontrol dari sekolah terhadap pelajar itu lemah, ya artinya guru sekolah selesai jam pelajaran sudah gitu ya, pulang dan mereka tidak menjadi tanggung jawab lagi sekolah, kembali kepada orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga. Nah ini titik-titik rawan itu yang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian atau tindakan-tindakan menyimpang lain yang dialami oleh remaja. Jadi saya rasa yang perlu diperhatikan di sini adalah karena kan kita sempat siswa itu tidak sempat nggak sekolah 2 tahun gitu ya, daring begitu ya, tidak sekolah dalam arti tatap muka, berinteraksi baik dengan guru maupun dengan siswa yang lain, sehingga ketika itu akan dimulai atau sudah dimulai,
sepertinya tergagap ya, sekolah itu tergagap dalam memulai lagi gitu ya, membuat program-program yang bisa mencegah anak-anak untuk melakukan tawuran. Ada intervensi-intervensi yang sudah pernah dilakukan beberapa tahun terakhir, tapi karena situasi seperti ini akhirnya lepas lagi. Gitu. Apa yang harus dilakukan oleh sistem pendidikan kita maupun pola asuh dari orang tua dan juga peran polisi begitu untuk selalu melakukan pengawasan yang ada di lapangan ini nanti yang akan menjadi pembicaraan kita di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Bu Tuti. Apa yang harus dilakukan oleh, yang pertama, orang tua terlebih dahulu untuk mengawasi dari anak itu sendiri agar tidak sampai melakukan kenakalan remaja, terutama tawuran atau juga balap liar? Orang tua di sini kan memang beban gitu berat ya. Selain dia harus mendidik anak-anak mereka, orang tua juga harus mencari nafkah dan sebagainya. Nah, persoalan itu memang harus seperti benang kusut ya, harus diurai satu persatu. Ketika orang tua sudah merasa cukup, artinya secara finansial, secara ekonomi, mereka cukup gitu ya. Cukup dalam arti itu tidak berlebih ya, artinya mereka merasa sudah bisa menghidupi anak-anaknya dengan baik gitu ya. Maka anak-anak itu juga harus terdidik dengan baik juga. Nah, ketika orang tua itu sibuk dengan dirinya sendiri atau abai gitu ya, dengan pendidikan anak-anak, maka salah satu akibatnya adalah ini gitu ya. Jadi tidak hanya sekolah yang disalahkan, tapi bagaimana orang tua itu bisa menciptakan ikatan yang kuat terhadap anak, terutama dalam proses pola pengasuhan dan pendidikan mereka, terutama pendidikan nilai dan norma gitu ya. Memberikan perhatian sekaligus disiplin juga itu penting sekali ya Bu ya. Jadi anak-anak dan remaja dalam proses sosialisasi mereka terhadap nilai dan norma itu butuh kedisiplinan dan ketegasan. Ketika itu mereka di loss, akhirnya seperti layangan putus. Jadi layangan putus itu nggak hanya sinetron ya. Anak-anak remaja seperti saat ini itu mengalami fenomena layangan putus ya, saya rasa karena mereka betul-betul lepas gitu ya. Tak tentu arah. Nggak. Kalau udah putus ya udah kemana-mana, nggak jelas arahnya. Nah, oleh karena itu maka perlu ada reinforcement, jadi penguatan kembali. Jadi seperti main layangan gitu ya, ditarik, diulur, tarik ulur. Jadi mereka tidak merasa tertekan, tapi juga tidak merasa selalu bisa bebas berekspresi, bermain dengan teman-temannya, tapi mereka juga terkontrol dengan baik. Itu dari pihak keluarga. Kemudian dari pihak sekolah, kembali lagi ketika kita sudah masuk ke ini, kalau mau masuk ke pandemi ke endemi ya, proses pendidikan sudah berjalan dengan baik, maka program-program untuk kembali memperkuat disiplin, kemudian ketegasan, menegaskan ini loh hukuman ya, memberikan ketegasan hukuman terhadap anak-anak yang melakukan penyimpangan itu harus kuat gitu ya. Saya lihat polisi kalau salah di Jakarta ya, atau pokoknya saya baca koran Kompas tadi pagi di Jakarta itu polisi sudah memperlakukan mereka dengan cara persuasif dan kemudian tapi dengan catatan anak-anak itu ketika melakukan penyimpangan, kenakalan masuk dalam catatan polisi. Nah, itu apa dampaknya? Ketika mereka sudah misalnya dulu sekolah mau cari kerja, biasanya diminta surat keterangan kelakuan baik. Kalau ada catatan SKCK begitu. Catatan polisi seperti itu kan dia nggak bisa apa-apa. Jadi artinya itu harus disadarkan juga pada mereka bahwa sekali mereka melakukan tindakan menyimpang, masuk dalam catatan polisi, masa depan mereka juga hancur kan, terancam. Jadi itu reinforcement terhadap penguatan norma dan nilai supaya mereka patuh pada aturan dan hukum itu harus terus diperkuat. Jadi peran keluarga, sekolah, institusi agama dan ini misalnya lembaga-lembaga gereja, masjid dan sebagainya itu Karang Taruna itu harus kembali sinergikan ya, karena memang kita terputus ya dalam tanda petik dalam situasi pandemi, kita ini terputus dalam interaksi sosial. Jika kita lihat kembali sebenarnya di Indonesia sudah ada pidana anak begitu. Jika ada anak yang di bawah 18 tahun atau belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan tindakan kejahatan bisa dikenai pidana anak. Dan itu Anda lihat masih belum membuat efek jera bagi para anak yang melakukan tindak kriminal. Anak-anak itu kan nggak punya, artinya gini, mereka yang melakukan tindakan misalnya tawuran gitu ya, kemudian melakukan
spontan melakukan penyerangan dan sebagainya meskipun itu sudah dipersiapkan. Tetapi acak kan ya yang melakukan kejahatan dan yang teman-temannya itu mungkin bisa acak, bisa kena ke siapa saja dan mereka tidak berpikir jauh tentang itu. Makanya harus dibimbing begitu ya. Oke. Dan mereka juga harus dipertemukan dengan anak-anak yang ada di lapas anak, bagaimana mereka mengalami sangat berat tinggal di Baik. Ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk menekan angka kriminalitas anak, terutama tawuran dan juga balap liar ini penting tidak hanya dari anak itu sendiri, tapi juga dibimbing oleh keluarga, sekolah, dan juga polisi untuk memberikan persuasif begitu ya, untuk memberikan efek jera bagi anak itu sendiri agar tidak melakukan tindak kriminal. Baik, terima kasih Ibu Tuti Budi Rahayu selaku dosen sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.